Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putuang Repalguna dari kelas 12 bahasa 1 akan sedikit menyampaikan materi tentang tradisi lisan. Tradisi lisan dapat diartikan sebagai kebiasaan atau adat yang berkembang dalam suatu masyarakat, yang direkam dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa lisan. Berikut ini fungsi tradisi lisan. 1. Fungsi hiburan. 2. Fungsi pendidikan. 3. Fungsi mengenang masa lalu. 4. Fungsi solidaritas dan kebersamaan. 5. Fungsi pengendalian sosial. 6. Fungsi protes dan kritik sosial. Dan nomor 7. Fungsi religius. Terdapat beberapa jenis-jenis tradisi lisan yang kerap kita temui, yaitu 1. Legenda. Legenda adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Prosa rakyat yang dianggap sebagai suatu kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Oleh karena itu, legenda sering dianggap sebagai sejarah kolektif. 2. Mitos. Mitos sebagai tradisi lisan merupakan tradisi lisan yang bercerita tentang kehidupan para dewa atau makhluk setengah dewa pada suatu tempat di masa lampau. Cerita tentang makhluk-makhluk ini dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita atau oleh para pengikutnya. 3. Dongeng. Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya, serta berasal dari kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Dongeng diartikan sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Berikut ini contoh mitos yang banyak tersebar di Indonesia, yaitu duduk di atas bantal. Cerita mitos yang banyak tersebar di Indonesia juga adalah dilarang duduk di atas bantal. Kalau masih memaksakan duduk di atas bantal, bisa-bisa nanti pokoknya bisulan. Namun, hal ini sebenarnya tidak terbukti kebenarannya. Hal ini hanya menjadi cerita yang dikisahkan dari satu orang ke orang yang lain. Mungkin cerita ini berkaitan dengan orang Indonesia yang tidak terbiasa menggunakan bantal duduk. Jadi, ketika melihat ada orang yang duduk di atas bantal, itu dianggap hal yang aneh. Terima kasih telah menonton video ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa searching lagi di internet. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi Santi Santi.